Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adila Dulustari dengan NPM D1F0200035 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil dari video pidato saya yang bertemakan tentang penanganan pandemi COVID-19. Video pidato ini guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Normanza SPD MPD. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Normanza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Yang saya hormati Wakil Ketua Himasos Universitas Bengkulu. Yang saya hormati anggota Himasos Universitas Bengkulu. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian seprodi Sosiologi Angkatan 20 Universitas Bengkulu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada kita hari ini, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bencana yang sedang kita semua hadapi, yaitu pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan sebutan virus corona. Saya, Adila Dulustari, sebagai Ketua Himasos Universitas Bengkulu, akan menyampaikan pidato yang bertemakan tentang penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, pada saat ini kita sering mendengar wabah penyakit yang sangat ganas, yaitu COVID-19 atau virus corona. Virus ini pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di Wuhan, pada bulan November 2019 lalu. Virus ini cepat sekali menyebar, sangat berbahaya, dan sudah memakan banyak korban jiwa. Virus ini sudah menyebar di berbagai negara dan sudah masuk ke negara kita, yaitu Indonesia. Seperti yang kita semua saksikan di TV dan di media massa, bahwa virus corona ini sedang merajalela di bumi pertiwi kita ini. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 atau virus corona ini pada hari Senin 2 Maret 2020 lalu. Saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia yang terjangkit virus corona ini atau COVID-19 ini, yakni perempuan yang berusia 31 tahun dan ibu yang berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan yang berusia 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan tersebut terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020 lalu. Virus ini adalah virus yang belum ditemukan vaksinnya, sehingga kita harus mencegahnya mulai dari sekarang. Pencegahan dapat dilakukan dengan mencuci tangan, baik sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun. Kita juga harus menjaga imunitas tubuh kita, karena virus ini dapat mati sendiri oleh imun tubuh kita. Dan seperti yang sedang digalakkan oleh pemerintah kita sekarang, bahwa kita dapat mencegahnya dengan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan memakai masker setiap kita ingin berpergian di luar rumah. Tetapi semakin lama virus ini dikatakan semakin berevolusi dan menyebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, pemerintah memerintahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menerapkan sistem stay at home untuk membatasi pergerakan masyarakat dan mengkarantina diri di rumah untuk saat ini, agar kita tidak menjadi penyebar maupun korban dari virus yang mematikan ini. Virus ini jangan dianggap remeh, karena COVID-19 ini sudah memakan banyak korban jiwa. Gejala-gejala ketika seseorang terinfeksi virus ini diantaranya adalah batuk, demam, dan sesak nafas. Namun, ada juga sebagian orang yang terinfeksi virus ini tanpa gejala apapun, atau OTG, atau orang tanpa gejala.
Untuk itu, saya mengajak semua segenap anggota Himasus Angkatan 20 dan teman-teman seprodi sosiologi sekalian untuk mencegah virus yang mematikan ini. Virus ini adalah sekumpulan keluarga dari Coronaviridae. Virus ini sudah mencapai angka kematian hingga lebih dari 60.000 kematian dan 1,2 juta terinfeksi karena virus corona ini. Sudah banyak penduduk di seluruh dunia terinfeksi karena virus ini. Selain mematikan, virus ini juga dapat mengancam semua kegiatan di bidang ekonomi, akuntansi, pariwisata, budaya, dan lain-lain. Karena semenjak adanya virus ini, semua aktivitas terhenti. Cara mencegahnya yaitu diantaranya adalah social distancing atau physical distancing, lockdown, tidak melakukan aktivitas di luar rumah, menghindari berjabat tangan, mencuci tangan sampai bersih minimal 40 detik, mengkarantina atau mengisolasi mandiri selama 14 hari. Jadi, marilah kita semua yang ada di dalam ruangan ini untuk mencegah virus ini, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Bapak dosen dan teman-teman prodi yang saya banggakan, kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang telah melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Sampai saat ini, pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat untuk menangani penyebaran COVID-19 ini di Indonesia. Pemerintah telah membentuk tugas gugus percepatan penanganan COVID-19 ini yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI, yaitu Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu oleh jajaran TNI dan Polri, serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19 ini. Membuat kebijakan tentang proses belajar mengajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja dari rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal, dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta, serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai, untuk itu digunakan secara efektif dan efisien. Pertama, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang pemerintah daerah untuk memprioritaskan dan mengutamakan anggaran secara cepat. Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini. Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggarannya tambahan untuk menangani penyebaran COVID-19 ini. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pidato saya kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah. Saya sangat berharap untuk kita semua agar kita selalu menaati peraturan dari pemerintah kita saat ini, supaya bencana ini cepat berlalu, agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tetap tenang dan selalu berdoa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.